Inilah talkshow dan webinar bertema mengembangkan pariwisata modern di Nusa Tenggara Timur. Menghadirkan para pembicara Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, anggota DPR RI Andreas Hugo Parera, anggota DPR RI Ratu Wula, Direktur Utama Badan Otoritas Labuan Bajo Shana Fatina, Managing Director PT Sinarmas Saleh Husin. Acara ini akan dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, sungguh merasa bersyukur dan berbahagia karena dapat mendapat kesempatan untuk menjadi host dan pemandu dalam acara yang sangat luar biasa ini. Sebuah talkshow virtual bertema mengembangkan pariwisata modern di Nusa Tenggara Timur untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jatuh pada 20 Desember 2021. Tema tersebut kami pilih karena satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Labuan Bajo, mendapat kehormatan sebagai satu di antara 5 tujuan wisata super prioritas di negeri ini. Tentu kita bangga terkait dengan posisi Labuan Bajo tersebut. Namun kita juga harus mengembangkan tujuan wisata lainnya yang begitu banyak tersebar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi kawasan wisata yang dikelola secara modern. Dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak warga Nusa Tenggara Timur, tidak hanya warga Labuan Bajo dan sekitarnya. Baiklah, untuk kesempatan pertama ini saya mohon kesediaan Bapak Menteri Kominfo, Bapak Johnny G. Plate untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan saran kepada kita semua, terutama kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur, bagaimana kita bisa mengembangkan wisata modern bukan hanya untuk Labuan Bajo dan di sekitarnya, tetapi untuk seluruh kawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rasanya Pak Menteri pasti punya pendapat. Kepada Pak Menteri kami persilakan. Pak Menteri sudah hadir bersama dengan kami, Pak. Baik, terima kasih Mas Feby. Iya, terima kasih. Monggo Pak, silakan. Iya, saya tidak menyapa satu persatu karena memang banyak sekali yang hadir nih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Satu kebanggaan ya bagi saya untuk bisa ikut hadir, sharing pendapat dengan para pengambil kebijakan, para pelaku industri, regulator industri kepariwisataan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Saya menyaksikan ini orang hebat-hebat semua yang hadir di sini. Karenanya barangkali justru saya secara pribadi terbalik posisinya, ingin mendengar masukannya untuk diteruskan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Namun demikian rekan-rekan sekalian, yang pertama ya, tidak bosan-bosannya saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat kita bersama pemerintah di bawah leadershipnya Presiden cukup sukses untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Tentu termasuk peran rakyat dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita pada posisi yang sudah sangat landai dan ini harusnya menjadi tugas kita bersama, tidak boleh lengah dan menjaga agar kita bisa memasuki tahapan endemi pandemi COVID-19. Namun demikian, hari ini kita sama-sama ketahui bahwa pemerintah juga secara resmi merilis temuan pertama varian Omikron di Indonesia yang punya kemampuan penularan yang cukup tinggi. Karena ya sekali lagi saya tentu berharap bahwa kita
jangan lupa agar tetap tertib, disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan secara teratur. Yang kedua, ya jangan bepergian ke luar negeri. Karena Omikron ini dia berasal dari luar negeri dan penularan yang luar biasa berada di luar negeri. Walaupun sudah ada di dalam negeri, kita selama Nataru jangan bepergian ke luar negeri. Kita masih punya kesempatan untuk bepergian ke tempat-tempat yang indah di dalam negeri, termasuk ke Nusa Tenggara Timur. Ya. Yang ketiga, ya, marilah kita sama-sama mendorong, ya, dan melakukan akselerasi vaksinasi. Vaksinnya cukup. Saat ini bahkan pemerintah sudah kemarin ya sudah melakukan otorisasi untuk pemanfaatan penggunaan vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Dan pemerintah sudah mengambil keputusan juga untuk mengimpor khususnya vaksin Sinovac yang sudah memenuhi syarat di Indonesia untuk diberikan vaksinasinya bagi para anak-anak kita. Untuk secara disiplin itu kita lakukan secara akseleratif karena begitu pentingnya. COVID-19 ya, ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pariwisata. Atau dibalik, pariwisata sangat sensitif terhadap masalah salah satunya kesehatan. Ya. Karenanya kita harus pastikan bahwa kesehatan aman di dalam negeri untuk mendorong pariwisata kita termasuk di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, ya, pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan yang luar biasa di sektor pariwisata. Kontraksinya double digit sektor pariwisata, termasuk yang sangat lemah selama pandemi COVID-19. Namun, ya, dengan bisa dikendalikannya pandemi itu di Indonesia, kita harapkan bahwa dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, rebound dan recovery sektor pariwisata di dalam negeri kita mulai bangkit. Sekali lagi selama Nataru ini manfaatkanlah untuk tidak bepergian ke luar negeri, tapi bepergianlah di dalam negeri sekaligus untuk mendorong kepariwisataan nasional kita. Yang kedua, ya, pariwisata di era sekarang tidak mungkin bisa sukses juga tanpa didukung oleh sarana prasarana digital. Saya tentu tidak akan bicara banyak terkait dengan teori-teori umum yang berkaitan dengan kepariwisataan. Apalagi teori-teori yang sangat spesifik ya, yang berkaitan dengan kepariwisataan. Tapi saya ingin berbicara dan berdiskusi bagaimana peran ICT digital dalam konteks enabler pariwisata, ya, yang memberikan dukungan pada kepariwisataan. Dari sisi pemerintah, ya, Pak Joko Widodo telah secara tegas menyampaikan kebijakannya untuk membangun destinasi wisata premium. Salah satu destinasi super prioritas adalah Labuan Bajo atau destinasi wilayah Labuan Bajo atau Flores, ya. Nah, dalam hal ini tentu seperti yang disampaikan tidak ansih Kota Labuan Bajo atau Pulau Komodo, tapi dia juga harus menyangkut wilayah-wilayah enklave periferalnya yang memberikan dukungan ya terhadap kepariwisataan Labuan Bajo atau Komodo itu sendiri. Nah, kita tahu sama-sama bahwa nanti mungkin Ibu Sana bisa menjelaskan lebih dalam lagi tekanannya di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan Bima. Itu kawasan yang harus sebagai satu kawasan yang harus kita bangun. Dari sisi teknologi informasi dan telekomunikasi, di sana telah dilakukan banyak sekali program. Ya, saya mulai saja dengan telekomunikasi di sektor backbone atau tulang punggung. Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari jaringan lintas selatan serat optik nasional kita yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur melalui selatan. Sedianya ya jaringan network kita yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan bagian timur adalah wilayah utara melalui Manado, ya. Manado, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Utara, ke Maluku Utara, Papua.
Tetapi mengingat dan menyadari bahwa aktivitas vulkanis bawah laut sangat tinggi di wilayah utara, maka juga telah tersambung jaringan tulang punggung fiber optik wilayah selatan yang saat ini kita pakai sebagai jaringan tulang punggung ya untuk transmisi data Indonesia Timur ke barat dan Indonesia barat ke timur itu ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Semua wilayahnya sudah terhubung secara fiber optik. Ya, itu adalah bagian dari jaringan fiber optik yang ada yang dibangun oleh Kominfo ditambah dengan jaringan-jaringan fiber optik yang dibangun oleh sektor privat. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu ada 459.000 lebih kilometer panjang jaringan serat optik nasional kita di darat dan di laut di seluruh Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Ya. Yang kedua, ya kita juga saat ini sedang membangun middle mile. Dalam hal ini pemanfaatan satelit-satelit untuk mengisi wilayah-wilayah pariwisata yang belum tersedia dengan sinyal 4G coverage dengan menghadirkan akses internet. Nah, untuk itu kita memanfaatkan 9 satelit, termasuk ya pemanfaatan akses internet untuk Nusa Tenggara Timur. Ada banyak sekali wilayah di Nusa Tenggara Timur yang kita sudah hubungkan dengan memanfaatkan jaringan atau perangkat satelit ya untuk pemenuhan kebutuhan akses internet bagi rumah sakit, fasilitas layanan kesehatan, bagi sekolah-sekolah, kantor-kantor desa yang menjadi titik-titik depan aktivitas masyarakat. Ya, aktivitas masyarakat. Yang berikutnya ya kita akan membangun satu satelit multifungsi yang nanti akan ditempatkan di orbit pada akhir tahun 2023 dengan kapasitas 150 gigabit per second. Salah satu satelit terbesar di Asia dan nomor 5 terbesar di dunia yang akan digunakan untuk 150.000 titik layanan publik, termasuk 93.000 sekolah, ya puluhan ribu kantor layanan pemerintahan, kantor desa, fasilitas layanan kesehatan, Kamtibmas dan seterusnya, ya, yang akan kita siapkan untuk memberikan dukungan bagi telekomunikasi nasional kita. Dan di the last mile, kita sedang membangun base transceiver station. Saat ini ada kita semua tahu ada 12.548 desa dan kelurahan yang blank spot, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur itu sudah dibangun ya, sudah dibangun 156 base transceiver station 4G atau BTS 4G. Namun belum cukup, masih dibutuhkan sekitar 421 BTS untuk desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Timur yang sedang kami bangun di tahun 2021 dan tahun 2022. Kami harapkan di akhir tahun 2022 desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Timur sudah dapat dilayani seluruhnya oleh coverage sinyal 4G dan dilengkapi tahun 2023 dengan layanan satelit high throughput satellite Satria 1 yang akan kita letakkan di orbit. Dengan demikian, maka jaringan tulang punggung untuk memberikan dukungan bagi pengembangan dan pembangunan destinasi wisata super prioritas di Nusa Tenggara Timur yang didukung dengan hinterland atau pulau-pulau sekitarnya bisa kita kelola dengan lebih baik. Mengapa demikian? Karena kepariwisataan itu bukan saja saat ini ya, saat sekarang pariwisata bukan lagi mass pariwisata, tapi pariwisata yang selektif, yang punya nilai tinggi. Dan Nusa Tenggara Timur adalah wilayah pariwisata yang mempunyai nilai tinggi. Nah, tinggal kita mampu nggak mengemasnya. Kata sahabat saya, ya, Nusa Tenggara Timur itu adalah belahan surga yang dititipkan di bumi dan dipercayakan kepada pemerintah dan rakyat Nusa Tenggara Timur untuk mengolahnya. Nah, marilah kita mengolah surga yang dititipkan di bumi ini dengan baik. Ya, kelolahkanlah itu dengan baik. Nah, setelah kita menyiapkan sarana infrastruktur ini, tentu ada tujuannya. Sarana infrastruktur TIK atau digital ini harus bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, setidaknya oleh UMKM, oleh ultramikro, oleh artisan, oleh produk-produk yang dihasilkan secara lokal, ya, yang memberikan nilai tambah bagi industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini prinsip dasar bahwa kebutuhan kepariwisataan itu disuplai dari Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kita butuh ketersediaan talenta digital yang memadai di sana.
Tidak mungkin hasil produk-produk karya masyarakat Nusa Tenggara Timur, UMKM dan ultramikronya bisa masuk di dalam e-commerce atau marketplace kalau ya tidak tersedianya talenta digital atau SDM digital yang memadai. Kominfo menyiapkan program-programnya banyak sekali. Tahun ini Gerakan Nasional Literasi Digital itu melibatkan 13 juta rakyat. Ya, programnya 12,5 juta, realisasinya 13 juta rakyat yang sudah ikut ambil bagian di dalamnya. Saya harapkan tentu masyarakat Nusa Tenggara Timur ikut ambil bagian di dalamnya. Saat ini sangat minimal. Saya diberikan laporan bahwa dari 13 juta ya yang kita sediakan tidak sampai 300.000 dari Nusa Tenggara Timur. Ini sangat minimal, bahkan hanya 207.000 saja. Ya. Dan ini saya kira akan memberikan kesulitan tersendiri kita untuk industri pariwisata kita apabila masyarakat di Nusa Tenggara Timur mempunyai kecakapan digital yang lemah. Nah, program literasi digital ini mempunyai 4 kurikulum di dalamnya yang berkaitan dengan digital skills, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Nah, dengan demikian kita inginkan agar nanti pemerintah bersama pegiat-pegiat sosial di Nusa Tenggara Timur untuk mendorong agar gerakan yang berbasis rakyat ini betul-betul ya ikut sertakan ya, rakyat mengambil bagian secara masif di dalamnya. Gerakan nasional juga kita bangun untuk intermediate digital skills ya para generasi milenial kita, ya, tamatan sekolah menengah atas atau bahkan sarjana-sarjana baru dengan program-program yang luar biasa, cloud computing, Internet of Things, big data, coding, augmented reality, virtual reality, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang disediakan juga secara gratis, bahkan online. Ya. Untuk 200.000 peserta tahun depan, tahun ini 100.000 peserta. Dan Nusa Tenggara Timur juga masih sangat minimal yang ikut serta di dalamnya. Saya baru saja selesai padakan pertemuan dengan pemerintah daerah di Labuan Bajo. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Pemda Manggarai Barat, Bapak Bupati dan para dinas-dinasnya yang mempunyai komitmen untuk mengikut sertakan 20.000 warga masyarakatnya, ya, milenialsnya. Dan saya harapkan ini juga kabupaten-kabupaten yang lain mengambil inisiatif yang sama untuk melibatkan para milenialsnya untuk mengambil bagian di dalam menyediakan talenta digital tingkat menengah bagi rakyat di sana. Dan yang ketiga, ya untuk master mentor. Kita mempunyai program Digital Leadership Academy yang untuk menyiapkan policy maker, pengambil kebijakan di bidang digital di daerah. Itu program yang kita rancang bekerjasama dengan 4 universitas di dunia. Salah satunya adalah National University of Singapore, Tsinghua University di Beijing, Oxford University di Inggris, dan Harvard Kennedy School di Amerika. Untuk yang satu ini, dengan segala hormat ya, untuk Digital Leadership Academy, saya tentu sangat berharap agar bapak-bapak kepala daerah, ibu-ibu kepala daerah, ya wakil kepala daerah, untuk mengambil bagian di dalamnya agar memahami kebijakan policy making, ya kebijakan digital di daerahnya masing-masing. Dengan mengetahui kebijakannya, maka tentu direktif dan pengarahan untuk pengembangan dan pembangunan digital di wilayahnya dapat kita lakukan. Sejalan dengan program Smart City yang baru saja kita kembangkan untuk destinasi wisata super prioritas. Ya, termasuk di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan lain sebagainya. Untuk mengambil bagian di dalamnya. Saya merasa bahwa dengan keberpihakan ya di sektor digital, teknologi informasi dan komunikasi yang kita bangun ini akan menjadi enabler yang kuat bagi kemajuan kepariwisataan Nusa Tenggara Timur. Ya, pariwisata saat sekarang dan nanti di era disrupsi teknologi ini tidak mungkin dilepaskan keterkaitannya dengan digitalisasi. Nah, saya sangat berharap bahwa program yang disiapkan ini direspons secara memadai. Direspons secara memadai agar kita mempunyai kecakapan digital yang memadai untuk mengisi industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, selebihnya yang berkaitan dengan kepariwisataan di ruang-ruang fisik, apakah itu food supply, apakah itu hotels, apakah itu
beverage dan lain sebagainya yang bisa juga dihadirkan secara lokal, atau artisan hasil produksi dan karya-karya lokal baik adanya, namun digunakan, dimanfaatkan dengan memanfaatkan fasilitas dan layanan digital yang disediakan di sana. Dan yang terakhir, barangkali kami mendorong agar pembangunan wilayah untuk memastikan kemampuan kota-kota cerdas, ya termasuk di dalamnya digital ekonomi, ekonomi cerdas, lingkungan cerdas, layanan pemerintahan cerdas, kesehatan cerdas, ya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka ya dengan membangun kota cerdas yang didukung dengan infrastruktur dan ketersediaan SDM yang memadai, kita harapkan industri pariwisata Nusa Tenggara Timur yang adalah bagian dari belahan surga yang dititipkan di bumi ini bisa kita manfaatkan itu dengan baik. Nah, sekali lagi sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan pariwisata saat ini adalah pariwisata yang spesifik, pariwisata yang khusus, pariwisata yang nilai tinggi. Karenanya Presiden Republik Indonesia mengarahkan agar pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur adalah pariwisata dengan kualitas tinggi. Jangan sampai kita mendowngrade menjadi mass pariwisata, ya, yang mengulang pariwisata yang sudah ditinggal, ya, di dunia kepariwisataan internasional. Kita mempunyai tugas untuk mendukung agar pariwisata Nusa Tenggara Timur adalah pariwisata yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dan karenanya marilah kita menyiapkan bersama-sama ya seluruh infrastruktur termasuk infrastruktur digital dan ketersediaan sumber daya manusia digital di Nusa Tenggara Timur agar pariwisata kita semangatnya dan tujuannya mempunyai titik temu dengan kebijakan pemerintah, kebijakan nasional kita, di mana pariwisata Nusa Tenggara Timur adalah high-end tourism destination. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, santi, om. Sebagai masukan awal. Baik, terima kasih Pak Menteri. Luar biasa tadi pemaparan Pak Menteri bahwa pemerintah dan pemerintah pusat telah serius sekali menggarap infrastruktur langit atau infrastruktur yang terkait dengan digital. Namun tadi diberi catatan oleh Pak Menteri, Nusa Tenggara Timur belum memanfaatkannya secara maksimal. Pak Menteri, kalau Pak Menteri bertandang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, lokasi wisata yang paling favorit buat Pak Menteri di mana, Pak? It's hard to say. Sangat sulit saya mengatakannya. Karena apa? Saya harus memilih surga yang dititipkan di bumi. Karena semuanya bagus. Jadi semua favorit ya, Pak Menteri ya? Semua di Nusa Tenggara Timur adalah wilayah yang luar biasa, ya, yang belum diolah, ya, yang belum diolah dan diletakkan di etalase pariwisata internasional sebagai emasnya pariwisata dunia. Itu yang belum kita kelola. Tapi Nusa Tenggara Timur mempunyai resources pariwisata yang luar biasa. Sebagaimana saya sampaikan tadi, itu adalah belahan surga yang dititipkan di dunia. Pak Menteri, selain soal infrastruktur lalu literasi digital tadi untuk kawasan wisata, apalagi ya Pak Menteri yang perlu diperhatikan? Mungkin hal-hal yang kecil. Ya, SDM itu tadi yang saya bilang, saya sampaikan tadi, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang saya elaborasi adalah sumber daya manusia digital. Tetapi pariwisata hanya mungkin didukung apabila tersedianya SDM yang memadai. Dan pariwisata Nusa Tenggara Timur baru kita katakan sukses apabila melibatkan masyarakat lokal. Dan itulah semangat pariwisata nasional kita, di mana masyarakat lokal mengambil bagian di dalamnya. Dan kecakapan dan local wisdom di Nusa Tenggara Timur luar biasa variasinya. Kita perlu mengemasnya sehingga dia menjadi satu atraksi yang berkelas dunia. Nah, bahan dasarnya ada, mengemasnya. Dan mengemasnya menjadi bagus, itu sangat tergantung kepada SDM. Kita jangan terlalu menghabiskan waktu kita dengan teori-teori umum. Karena apa? Karena masalah pariwisata adalah masalah teknis untuk mengemas ya keunggulan lokal. Ini masalah teknis. Ya, keunggulan lokalnya yang filosofis itu sudah dihasilkan oleh nenek moyang kita. Nah, saat ini kita jangan lagi menjadi nenek moyang, tapi kita menjadi tim-tim teknis yang mengemasnya secara teknis.
sehingga dia bisa ditampilkan di etalase pariwisata yang memadai. Ya. Pak Menteri, satu lagi Pak Menteri. Menurut Pak Menteri, apakah kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya hinterlandnya sudah menunjukkan kepariwisataan yang modern, bukan hanya Labuan Bajo is a city in changing. Ya. Labuan Bajo kota yang sedang bergerak berubah maju ke depan. Dan Labuan Bajo maju ke depan harus bersama-sama lingkungannya. Dia tidak bisa maju sendiri, ya. Sebagai suatu kawasan. Itulah badan otorita hadir di sana dalam rangka mendorong kawasan pariwisata. Bukan satu kota atau satu pulau kecil Komodo di sana yang memang sudah terkenal secara mendunia, tetapi mendorong satu kawasan. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan bersama-sama. Luar biasa sekali kota Labuan Bajo sebagai yang terdepan, tetapi di Nusa Tenggara Timur ada begitu banyaknya potensi-potensi spot pariwisata yang boleh saya sebutkan di antaranya ya Taman Nasional Komodo kita sudah tahu, Desa Wairebo kita juga sudah tahu, Teluk Nangalok barangkali belum ada yang tahu, itu di Manggarai Timur, Lembah Jerebuu belum banyak yang tahu juga, itu di Ngada. Tinju tradisional Etu belum banyak yang tahu juga, itu di Nagekeo, ya. Kelimutu sudah kita tahu di Kabupaten Ende. Pulau Kojadoi, ya, itu di Sika. Semana Santa sudah banyak yang tahu. Ile Batu Tara, yaitu di Lewatolok di Lembata. Desa Takpala di Alor, dan masih banyak di Sabu, di Rote, ya di mana-mana yang luar biasa ini. Ini adalah destinasi-destinasi yang saat ini belum kita kemas dengan baik, originalitasnya luar biasa, tapi perlu sentuhan-sentuhan menjadi satu industri yang layak ya untuk diletakkan di etalase pariwisata dunia. Ya. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa Terima kasih. ini. Saya mohon maaf ya nggak bisa lama-lama karena saya percaya ini banyak orang-orang hebat. Ada Pak Gubernur, ada Pak Wakil Gubernur, ada Pak Saleh, ya, ada yang terhormat anggota DPR kita, Pak Andreas, Ibu Ratu Bula, dan para kepala dinas lainnya yang memang sudah kompeten. Ada Ibu Sana. Ya, sekali lagi saya selalu berada ya yang paling belakang kalau tidak ingin menjadi yang terdepan untuk mendorong terus agar pariwisata Nusa Tenggara Timur ya menjadi titik balik ya, menjadi titik balik menuju ke kesejahteraan provinsi, kesejahteraan rakyat di sana. Kita punya kekayaan yang luar biasa, tinggal maukah kita. Dan saya yakin kita semuanya mau. Kalau kita semuanya mau, mampukah kita bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk mewujudkannya. Terima kasih. Ya, Pak Menteri, ini ada satu komentar lewat chat dari Manggarai Timur. Bunyinya begini, Pak. Mohon dukungan Bapak Menteri untuk menambah BTS di Manggarai Timur, terutama di objek wisata. Begitu, Pak? Nah, saya jawab langsung ya. Manggarai Timur itu dialokasikan 66 BTS. Ya. Ada 66. Nomor 2 terbanyak di Nusa Tenggara Timur. Yang terbanyak ada di Sumba Timur, 89. Ya. Yang ketiga ada di Ende, 59. Yang keempat ada di Alor, 33. Yang kelima ada di mana lagi ini? Ada di Manggarai Barat dan di Kupang, 24 masing-masing. Di Manggarai 31 sudah disiapkan, sudah disediakan. Dan saya yakin saat ini barang-barangnya sudah diproduksi, sebagiannya sudah dikirim ke daerah, sebagiannya sedang dikonstruksi. Namun ya, kalau teknologi telekomunikasi perlu ada infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif. Yang kami bangun adalah infrastruktur pasif yang nanti akan kita hubungkan dengan infrastruktur aktif bersama-sama dengan operator seluler yang ujungnya akan menghasilkan coverage sinyal 4G
dalam rangka layanan bagi masyarakat. Ya, dari kalau belum jadi bukan berarti tidak ada. Ya, saya sudah menyebutkan tadi ada berapa kecamatan di Manggarai Timur. Ya. Pasti kurang dari 66. Yang disediakan 66 desa yang total blank spot di sana itu sudah. Nah, Manggarai Timur mengapa banyak? Sumba Timur mengapa banyak? Karena memang dua kabupaten ini selama ini ditinggal begitu saja, tidak diurus. Nah, saat ini setelah kami memeriksa seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan teknologi yang ada di Jakarta, supervisory control system dan monitoring system yang ada di kantor saya di sini, saya menemukan bahwa wilayah-wilayah ini harus dihadirkan base transceiver station, karenanya kita menyediakannya. Saya berterima kasih bahwa Presiden mempunyai komitmen pembiayaan yang kuat, memberikan dukungan yang kuat, dan rekan-rekan yang terhormat di parlemen, di DPR RI yang juga menyetujuinya, sehingga itu bisa dibiayai sebahagian dari rupiah murni APBN kita. Ya, Pak Menteri, ada pertanyaan lagi nih begini. Kalau di Sika berapa BTS Pak Menteri? Kalau di wilayah Kabupaten Kalau di Sika dia seluruhnya sudah disediakan oleh operator seluler. Karena sudah disediakan seluruhnya oleh operator seluler, tidak perlu lagi Kominfo menyediakannya. Karena masih ada wilayah lain yang belum disediakan, yang harus kami sediakan. Pak Menteri, ada pertanyaan satu lagi nih. Kalau mengenai posisi bagian barat daya Sumba bagaimana Pak Menteri? Bagian Sumba barat daya sama juga, ini bupatinya udah ketemu sama saya. Sumba barat daya adalah wilayah yang sudah banyak sebetulnya disediakan oleh operator seluler. Kami menyediakan masih sangat terbatas di sana. Hanya satu base transceiver station yang di dalam monitoring kita. Tapi ada. Namun saya sudah menyampaikannya, apabila memang ternyata masih dibutuhkan, tentu saya akan perhatikan. Karena wilayah nasional kita ini bukan cuma NTT, masih ada 33 provinsi yang lain juga. Iya, ya, terima kasih Pak Menteri. Yang paling penting pemerintah telah serius menggarap infrastruktur digital. Terima kasih Pak Menteri atas masukannya, ini luar biasa. Salam sehat untuk Pak Menteri. Sama-sama, salam sehat. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Joni G. Plate, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan atau apapun dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Yosep Naisoe. Pak Wakil Gubernur, apakah sudah bersama dengan kita, Pak Yosep? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak Yosep. Silahkan Bapak menyampaikan sesuatu apa yang mau dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur supaya bukan hanya Labuan Bajo yang menjadi wilayah wisata modern, tapi seluruh wilayah potensi pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dipersilakan Pak Agub. Yang pertama, seperti dikatakan oleh Pak Menteri Kominfo tadi, bahwa memang NTT ini sudah dikaruniai ekspresi budaya tradisional yang sangat luar biasa, yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, semua ada di Nusa Tenggara Timur ini. Oleh sebab itu, dalam membangun pariwisata sebagai lokomotif atau prime move pariwisata di Nusa Tenggara Timur, kami menggunakan pendekatan apa yang dinamakan dengan 5A. Kalau pemerintah pusat menggunakan 3A, kami menggunakan 5A. A yang pertama adalah atraktif. Atraktif ini seperti dikatakan tadi bahwa kita menuju kepada pariwisata modern. Oleh sebab itu, semua kultur, semua budaya, semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang masuk di dalam atraktif, kita harus masuk dikategorikan dalam ekspresi budaya tradisional. Sehingga dengan demikian masyarakat dunia luar akan tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur ada yang namanya ekspresi budaya tradisional yang merupakan satu panduan bagi pariwisata yang modern. Jadi kalau pariwisata modern, orang menyebutkan mengenai mengenai pariwisata modern. Kalau berbicara mengenai atraktif, berarti atraktif itu terdiri dari ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Oleh sebab itu kami selalu mengatakan bahwa kain tenun
yang digunakan di Nusa Tenggara Timur seperti di sebelah saya ini Pak Kadis Pariwisata menggunakan kain tenun dari Nusa Tenggara Timur, tapi kami tidak mengatakan ini kerajinan tangan, tapi ini adalah kekayaan intelektual dari nenek moyang. Kalau begitu kita mengatakan kekayaan intelektual nenek moyang, maka kebijakan yang harus dilakukan untuk menarik para wisata di luar yaitu dengan membuat narasi-narasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dari pariwisata modern. Itu atraktif. Begitupun juga dengan atraktif yang berupa ritual dan sebagainya. Langkah yang kami ambil yang pertama adalah semua ekspresi budaya kita klasifikasi, kita kodifikasi supaya dia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh WIPO. Dengan demikian, maka kita akan masukkan itu di dalam ketentuan yang ada di pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah tidak hanya sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, tapi peraturan daerah harus bisa melakukan apa yang dinamakan penjabaran daripada otonomi daerah. Di dunia pariwisata kami menggunakan dua istilah, yaitu mengatur dan mengurus. Oleh sebab itu, Perda kita akan mengatur mengenai ekspresi budaya bangsa, ekspresi budaya tradisional yang merupakan undang-undang bagi Nusa Tenggara Timur. Itu dari atraktif. Itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Yang kedua adalah akomodasi. Berbicara mengenai pariwisata berarti kita berbicara mengenai rantai pasok ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan dari pariwisata. Kalau berbicara mengenai pariwisata berarti berbicara mengenai atraktif, berbicara mengenai akomodasi supaya apa? Supaya orang datang, dia pakai apa? Dia lihat apa, dia tidur di mana, makan apa, dia nikmati apa, pulang bawa apa. Itu pariwisata, itu sederhana sebenarnya. Oleh sebab itu di dalam akomodasi kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dari kultur itu sendiri, budaya itu sendiri. Rumah-rumah adat itu harus dilestarikan, sehingga dengan demikian rumah-rumah lestari itu tidak dijadikan sebagai rumah yang modern, tetapi rumah tradisional yang dimodernkan di dalam mindset orang-orang yang datang berwisata. Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah yang besar-besar, hotel-hotel dan sebagainya, itu kita serahkan kepada teman-teman pengusaha. Tetapi yang homestay, kita berikan kepada komunitas-komunitas base yang ada di masyarakat di bawahnya. Dengan demikian, berbicara pariwisata akomodasi berarti kita berbicara mengenai rantai pasok ekonomi. Rantai pasok ekonomi sekarang kami di Nusa Tenggara Timur, kalau ada hotel yang ada di Nusa Tenggara Timur, maka rantai pasok ekonominya harus berasal dari Nusa Tenggara Timur. Terkecuali Nusa Tenggara Timur sudah tidak ada lagi rantai pasoknya. Contoh misalnya, masa kopi kami harus ambil dari luar. Nah, ini berarti pariwisata tidak berhasil, tidak pariwisata modern. Berarti rantai pasoknya kita tidak berhasil di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, rantai pasok ekonominya yang bisa diproduksi oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur harus didatangkan dari Nusa Tenggara Timur. Kalau misalnya dari Nusa Tenggara Timur tidak ada, baru kemudian kita bisa ambil dari luar. Oleh sebab itu sudah ada pergub, kita minta supaya rantai pasok di hotel-hotel, di akomodasi dan sebagainya, di restoran dan sebagainya, supaya rantai pasok ekonomi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur wajib hukumnya harus digunakan itu. Ini tentang akomodasi. Akomodasi yang lain, saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dalam turis itu mereka lebih mementingkan yang namanya amenities. Amenities artinya di komunitas-komunitas base kita harus memberikan pelatihan kepada mereka untuk bagaimana melakukan kebersihan, lingkungan yang bersih dan sebagainya dan sebagainya. Dengan demikian, seperti saya setuju dengan Pak Menteri tadi mengatakan bahwa faktor manusia itu yang paling penting. Oleh sebab itu, tahun yang lalu kami mengirim 50 pemuda dan pemudi ke Griffith University untuk mempelajari mengenai atraktif, bagaimana memodernisasi atraktif, bagaimana memodernisasi akomodasi, dan kemudian bagaimana
melaksanakan rantai pasok ekonomi sehingga sampai ke masyarakat yang sampai di bawah. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Tadi Pak Menteri sudah mengatakan aksesibilitas ada yang bersifat pasif, ada yang bersifat aktif. Transportasi, misalnya, kita selalu mengatakan bahwa infrastruktur yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sangat prihatin. Pada saat saya dan Pak Victor masuk ke Nusa Tenggara Timur ini, jalan dari 260 km persegi jalan provinsi yang rusak parahnya adalah 1.650. Ya. Puji Tuhan, alhamdulillah, tahun 2022 kami akan menyelesaikan semua jalan provinsi supaya bisa memenuhi persyaratan sebagai jalan. Tapi selama ini belum memenuhi standar jalan. Kalau standar jalan sudah ada bahu jalannya, ada fungsi jalannya sesuai dengan undang-undang jalan yang berlaku di Indonesia ini. Kemudian ada pelabuhan, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Ya. Semua ini untuk mempermudah, memperlancar akses wisatawan datang atau pulang dari Nusa Tenggara Timur. Kalau tidak, akomodasinya kita tidak hanya atraktif yang kita mementingkan, tapi akomodasi juga kita tidak melakukan modernisasi, aksesibilitas juga tidak melakukan modernisasi, maka pariwisata ini dia akan timpang. Gitu. Jadi infrastruktur yang kami genjot itu dimaksudkan dengan aksesibilitas. Aksesibilitas ini juga berhubungan erat bukan hanya infrastruktur di darat, ada infrastruktur yang di udara yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Menteri, ada digitalisasi. Masih sangat kurang kami di Nusa Tenggara Timur, walaupun sudah juga cukup banyak. Pak Menteri tadi katakan memang yang ngurus Kementerian Kominfo tidak hanya ngurus Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi beliau ngurus untuk seluruh Indonesia. Kami pahami itu. Walaupun memang jalur optik ini liwat di Nusa Tenggara Timur, tetapi kami pahami bahwa ini digunakan untuk seluruh Indonesia. Tapi tidak hanya optik yang di bawah laut, tapi juga ada menggunakan satelit yang tadi Pak Menteri mengatakan BTS. Karena saya harus berikan informasi bahwa geoorbit stasioner di dunia yang di luar angkasa di sana yang namanya geoorbit stasioner itu berada di Nusa Tenggara Timur, yaitu di atas Pulau Alor. Saya kira teman-teman bisa mencari di internet atau mencari kebenaran itu. Karena dulu waktu kami sidang di International Maritime Organization dan di Montreal mengenai udara, itu mereka mengatakan bahwa geoorbit stasioner yang tempatnya paling bagus untuk sinyalnya di seluruh dunia, yang paling bagus ada di Indonesia, dan mereka tunjuk persis di Nusa Tenggara Timur. Dan mereka tidak tahu bahwa saya dari Nusa Tenggara Timur, saya juga cukup bangga waktu saat itu. Itu Bapak Ibu. Jadi aksesibilitas sangat luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya juga amenities. Sumber daya manusia, masyarakat itu adalah faktor utama. Amenities ini artinya kebersihan, kenyamanan dari para wisatawan. Kalau orang datang tidak nyaman, kalau orang datang tidak merasa keamanan terjamin, maka saya kira wisata tidak akan ada manfaatnya. Mereka tidak akan datang lagi untuk kedua kali. Jadi jangan sampai kita melakukan apa yang dinamakan yang hit and run, memukul sekali orang lari terus, memukul sambil lari. Tetapi kita harus ada kontinuitas supaya para wisata itu bisa datang terus menerus. Dan yang terakhir, yang kelima adalah awareness dari seluruh masyarakat yang mengatakan bahwa pariwisata ini akan mendatangkan keuntungan ekonomi, akan mendatangkan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan umum dari Nusa Tenggara Timur, kami menggunakan pariwisata sebagai lokomotif. Tentu saja dengan satu prinsip dasar, hal-hal yang tadinya masih tradisional harus kita modernisasi.
Saya kira Cicero sudah pernah mengatakan tempora mutatur, etnos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Tetapi ini tidak pernah, tidak hanya di dalam di dalam moto. Kemudian berkaitan dengan pariwisata premium di Labuan Bajo. Yang pertama, dia premium berarti dia menjadi lokomotif bagi pariwisata di sekitarnya keseluruhannya. Pariwisata Labuan Bajo bukan hanya khusus di Labuan Bajo dan Komodo, tapi Labuan Bajo itu menjadi sentralnya, tetapi dia menyebar, ya, dia menyebar, melakukan spreading. Ya. Kalau dalam hukum ada spreading van Marten, ini spreading of tourism. Oleh sebab itu, Labuan Bajo menjadi sentralnya, tetapi dia menyebar ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Apa yang dikatakan dengan premium? Premium di situ, atraksinya harus premium, akomodasinya harus premium, aksesibilitasnya premium, amenitiesnya premium, awarenessnya juga premium. Itu yang dimaksudkan dengan pariwisata premium yang saya sudah jelaskan tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang masih kurang. Tetapi lambat laun seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi, yang namanya Labuan Bajo sekarang sudah lagi berubah. Kalau Bapak Ibu ke Labuan Bajo sekarang tidak akan menemukan kabel di udara lagi. Kabel listriknya semua di bawah tanah. Itu salah satu mengenai amenities supaya orang bisa jalan, dan kemudian trotoar-trotoarnya juga sudah luar biasa, sehingga ada kenyamanan bagi pariwisata, dan premiumnya tuh ada di situ, kenyamanan. Hotel-hotel juga sudah bagus dan sebagainya. Dan kemudian pada tahun 2022 Labuan Bajo yang namanya pariwisata premium juga akan menjadi tuan rumah G20 2022, yaitu di dua provinsi, Bali dan di Labuan Bajo. Sekarang kami lagi genjot infrastrukturnya untuk ke Tanah Mori. Mudah-mudahan bulan Juni bisa selesai, dan bulan Juni sudah bisa menjadi tempat untuk para pemimpin dunia untuk melakukan pertemuan di sana. Ini Presiden sangat konsen. Kami terima kasih benar kepada Presiden Jokowi. Dan tahun 2023 juga ada ASEAN Summit di Labuan Bajo. Jadi kegiatan-kegiatan internasional itu menunjukkan penempatan di Labuan Bajo, bahwa di sana ada tempat yang premium dan ada pariwisata yang premium. Tetapi kita tidak hanya konsentrasi di Labuan Bajo seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi, banyak sekali atraktif ekspresi budaya tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur ini yang tidak kalah penting dengan atraksi-atraksi yang lain yang ada di Labuan Bajo. Saudara-saudara sekalian, untuk menjadi premium harus ada kesadaran dari manusianya. Manusia ini artinya manusia yang tinggal di situ sebagai pelaku wisata, yang menjadi pelaku industri pariwisata, dan juga manusia-manusia yang menikmati wisata, dan manusia-manusia yang juga tertarik kepada wisata walaupun dia tidak masuk dalam industri pariwisata. Oleh sebab itu kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh pemuka adat, tokoh-tokoh LSN, supaya melakukan kerjasama untuk memberikan awareness kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu bahwa pariwisata ini sangat berguna bagi ekonomi kita dan memiliki rantai pasok yang sangat luar biasa. Saya kira itu sekedar gambaran. Nanti sebentar kalau misalnya untuk Labuan Bajo, saya kira ada Ibu Sana di sini yang dia lebih tahu persis secara teknis. Tetapi saya mau katakan bahwa di Nusa Tenggara Timur ini lebih kurang ada 1.305 ekspresi budaya yang sudah tercatat di dalam KIK. Artinya nanti kami, mestinya minggu lalu kami ke Geneva Baipo, karena saya juga masih
selalu mengikuti 2 tahun sekali, mulai dari tahun 2000. Kami mau memperjuangkan supaya ekspresi budaya tradisional yang ada di NTT ini bisa masuk ke WIPO. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi harus didaftarkan juga ke WIPO supaya dunia luar juga bisa tahu. Yang baru terdaftar di WIPO itu baru Komodo, tapi yang lain-lain belum. Oleh sebab itu, jadi jangan sampai juga kita sudah daftar Sasando, tapi ada negara lain juga sudah mengkomplain, yaitu Sri Lanka mengkomplain bahwa Sasando berasal dari sana, padahal kita punya data-data yang sangat lengkap. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam membangun pariwisata di Nusa Tenggara Timur, kami menjurus kepada pariwisata modern, yaitu dengan memanfaatkan atraktif, memanfaatkan akomodasi, memanfaatkan aksesibilitas, amenities, awareness, menjadi industri pariwisata. Mudah-mudahan ke depan nanti kami bisa menjadi provinsi yang pariwisata, atau kami selalu dijuluki sekarang NTT itu ada 2 julukan. Julukan pertama adalah The New Tourism Territory dan Nusa Terindah Toleransinya, itu ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu aja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wagub. Ini sebelum Pak Wagub ada acara lain, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, harapan luar biasa saya bacakan Pak Wagub. Ya, silakan. Pak Wakil Gubernur, perlu dukungan dana dari pemerintah provinsi untuk mengembangkan pariwisata di seluruh kabupaten di NTT. Kesulitan kita adalah infrastruktur yang belum memadai. Ruas jalan dengan status jalan provinsi menuju lokasi pariwisata di Kabupaten Sika belum mendapat sentuhan. Betul. Contoh jalan Hepang Sika, Betul. ruas jalan provinsi, di sana ada wisata rohani Patimalela dan juga Logu Center di Sika, juga Istana Raja Sika. Betul. Itu harapan Pak. Betul, jadi begini Pak, kami sudah targetkan tahun 2022 seluruh jalan provinsi itu sudah selesai, karena kami sudah targetkan itu. Jadi dari 2.650 jalan provinsi, tahun 2022 kami akan selesaikan, karena kami sudah ada anggaran dari kami pinjam dari SMI, jadi tahun 2022 kami akan selesaikan itu. Jadi teman-teman dari Sika berikan kami waktu 1 tahun lagi, kami akan menyelesaikan tugas kami di bidang infrastruktur mengenai jalan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Wakil, kebetulan ini merupakan hari ulang tahun ke-63 Provinsi NTT. Saya ingin memberikan pantun Pak, hadiah pantun Pak. Oke. Provinsi NTT Pak. Jalan-jalan ke Flores Timur, jangan lupa belikan air untuk bayi. Kita doakan warga Nusa Tenggara Timur segera bisa makmur, selalu hidup rukun dan terus maju. Amin. Yang berikutnya adalah pergi ke Sika membeli alpukat, dengarkan Sasando, sahdu rasanya. Bukan baju yang melesat. Kita bikin semua wilayah NTT jadi terkemuka. Betul. Satu lagi Pak, kami harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, karena 2 hari yang lalu terjadi gempa tektonik yang sangat luar biasa, 7,4 skala Richter, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah tidak terjadi tsunami, dan tanggalnya hampir sama seperti tahun 1992. Tahun 1992 12 Desember dan tahun 2021 14 Desember, hanya selang 2 hari. Tapi puji Tuhan kita aman sampai dengan sekarang. Itu hanya kebesaran dari Allah SWT dan doa dari seluruh bangsa Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini ada pantun untuk korban Pak ini. Baik. Tiada beras tanpa ada gabah, naik kereta lewati terowongan. Para korban gempa semoga tabah, yakin Tuhan memberi pertolongan. Amin. Baik, narasumber ketiga kali ini beberapa waktu yang lalu melakukan roadshow ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut IG yang saya pantau dari tokoh satu ini, beliau mampir ke Labuan Bajo, setelah itu ke Desa Wisata Wairebo, lalu berkunjung ke Kota Ende. Dan beliau mengunjungi bekas rumah pengasingan Bung Karno. Beliau adalah
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandiaga luar biasa, saya ngikuti video Bapak di Instagram, Bapak minum kopi sambil pakai sarung di Wairebo, Pak. Saya jadi kepingin pergi ke sana. Boleh Bapak Sandiaga Uno mengenai hebatnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Flores, dan apa saja yang perlu dikembangkan di wilayah itu, Pak. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih atas undangannya di acara yang penuh dengan berkah ini. Juga saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Tribun, Pos Kupang, dan juga teman-teman Tribun karena terus mengangkat isu-isu pariwisata di destinasi-destinasi Indonesia super prioritas seperti Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, dan Borobudur. Saya juga teringat kunjungan kami yang baru saja rampung, di mana kita melihat keindahan baik ND maupun juga Kabupaten Manggarai Barat dan mohon izin panitia, suaranya Pak Sandiaga barusan hilang, Pak. Oh, hilang? Ya, lanjut Pak. Sekarang sudah muncul lagi. Sudah muncul lagi, oke. Ya, pengalaman saya tidak akan pernah saya lupakan. Dan ada 50 desa wisata yang kami kunjungi seluruh Indonesia sebagai 50 desa wisata terbaik, dan yang terakhir adalah 2 desa di NTT, Desa Detusoko di ND dan juga Desa Wairebo, Desa Wisata Kampung Wairebo yang ada di Kabupaten Manggarai. Tapi tadi saya sepakat itu sama ada saudara kita yang berbicara mengenai infrastruktur, itu tugas kami karena memang dari arah Labuan Bajo menuju Lembor itu jalannya relatif baik, mulus. Namun dari Lembor menuju Nangalili, dari Nangalili menuju Kampung Wairebo itu jalannya betul-betul kami menghadapi kesulitan, dan ini PR untuk kita, terutama daerah Flores Selatan ya, yang potensinya luar biasa. Kami melihat Pulau Mulas juga, dan akhirnya hiking ke Kampung Wairebo. Izinkan saya menyampaikan ada beberapa pandangan yang mungkin nanti teman-teman di sini bisa menjadi satu acuan dalam diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya harus menyapa beberapa teman-teman yang hadir di Tribun Network dari Kompas Gramedia ini. Anggota DPR RI, Bapak Andreas Hugo, senior saya yang selalu memberikan ide-ide yang sangat inovatif pada sesi kita dengan Komisi 10 DPR RI yang menjadi mitra dari Kemenparekraf. Juga ada anggota DPR RI, Bu Ratu Ngadu Bonu Wula. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Bapak Joni G. Plate, Pak Wagub yang baru saja sudah menyampaikan masukannya, Bapak Joseph Naisoi. Di sini juga ada Pak Saleh Husin, Komisaris Utama Sinarmas Group, sahabat saya, Menteri Perindustrian di Kabinet Indonesia Hebat, dan juga Direktur Utama Badan Otoritas Labuan Bajo, Flores, Ibu Sana Fatimah. Ya, tentunya ini kita ingin selebrasi pariwisata di NTT ini dengan mengawalinya dengan sebuah pantun. NTT terkenal akan tempat wisatanya. Pink Beach salah satu yang menjadi andalannya. Mari gali terus potensi alam dan budayanya, wujudkan NTT menjadi destinasi unggulan. Cakep. Dan pertama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
Karena atas berkah, limpahan rahmatnya kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dapat mengikuti acara talk show, webinar Tribun Network, Kompas Gramedia, temanya keren banget, mengembangkan pariwisata modern di NTT. Kita ketahui bersama pariwisata NTT selama ini dikenal sebagai potensi yang sangat besar, baik dari sisi alam maupun budayanya. Saya mulai berkunjung ke NTT di akhir tahun 1990-an, awal tahun 2000, saya memiliki usaha juga di NTT di bidang otomotif. Di situ saya melihat begitu banyak potensi, baik yang ada di Pulau Timor maupun sampai ke Flores. Dan baru saja saya menyelesaikan rapat dengan Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Barat, dan juga Bupati Malaka, di mana kami ingin mengembangkan pariwisata berbasis border maupun 2 destinasi unggulan di Sumba, yaitu tentunya Nihi, Sumba Islands, dan juga kita lihat Festival Pasola dan Sandalwood. Ini adalah pariwisata NTT yang menjadi extension dari keunggulan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Untuk mengakselerasinya dengan 10 destinasi pariwisata prioritas di tahun 2015 dan dikerucutkan di 5 destinasi super prioritas, NTT betul-betul menjadi suatu provinsi yang sangat sentral. Pertama mengenai Labuan Bajo sebagai sentra ekonomi yang memberikan multiplier effect. Pemerintah sedang menyusun Integrated Tourism Master Plan atau ITMP Labuan Bajo Flores. Prinsipnya apa guys? Prinsipnya adalah pariwisata berkelanjutan dan inklusif. ITMP ini kita akan tingkatkan kualitas. Tadi bicara mengenai infrastruktur, tapi bukan hanya infrastruktur jalan, tapi infrastruktur lainnya juga seperti digitalisasi yang Pak Menteri Kominfo tadi sudah menyampaikan. Akses dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata, termasuk juga pengelolaan sampah, pengelolaan air, dan juga pengelolaan energi baru dan terbarukan. Labuan Bajo adalah pintu gerbang pariwisata NTT, tapi kalau kita lihat ini is just the beginning. It is so many, there are so many spots, dan ini mesti betul-betul hati-hati kita petakan multiplier effect, karena bukan hanya Manggarai Barat, tapi seluruh kawasan di NTT yang bisa kita kembangkan. Multiplier effect tersebut bisa hadir secara natural atau kita bisa juga mengaktifasi industri lainnya. Seperti akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, jasa tur dan travel, industri kreatif dan layanan pendukung lainnya. Oleh karena itu kami mengakselerasi pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan akan menjadikan Labuan Bajo dan NTT sebagai sebuah sentra pariwisata yang berbasis kualitas, Pak Wagub tadi menyebutnya premium dan berkelanjutan. Jumlah kunjungan tentunya kita kurasi, bukan lagi berbasis kuantitas, tapi berbasis kualitas. Dan sebagai akibat dari meningkatnya mobilitas wisatawan pasca pandemi, transaksi keuangan pun meningkat, kita ingin juga penggunaan teknologi dan digital. Dan kita harapkan ini akan menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, karena pariwisata adalah salah satu industri padat karya. For every dollar you invest in pariwisata, 6 kali, 6 more times jobs will be created. Jadi saya lihat ini adalah bagaimana kita NTT, Labuan Bajo memanfaatkan momentum untuk menarik wisatawan berkualitas dan berkelanjutan yang tadinya hanya datang ke Labuan Bajo tapi bisa extend ke Ende, ke Buai Rebo, ke Ruteng, ke Larantuka, ke Maumere, ke Lembata, ke Rote, ke Sumba Barat, Sumba Timur, juga sampai ke timur, khususnya di Kabupaten Malaka, di mana pariwisata berbasis perbatasan ini sekarang penyumbang dari wisatawan terbanyak di Indonesia per hari ini. Secara umum, tantangan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT ini cukup beragam. Saya tidak ingin berbicara mengenai tantangan, tapi saya ingin membangkitkan semangat kita terhadap ekonomi kreatif. Tadi Pak Wagub menyampaikan kita memang memiliki alam yang indah, walaupun ada tantangan bencana alam, kita alhamdulillah berdoa tidak tertimpa bencana alam bagi rekan-rekan kita, dan bagi yang terdampak diberikan kekuatan.
kembali lagi, akhirnya pariwisata berkualitas itu fokusnya pada SDM. Jadi dengan hari ini saya harap Tribun News bisa berkontribusi bagi peningkatan SDM untuk seluruh masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif. Bukan hanya pelakunya, tapi juga masyarakat yang luas. Karena dalam rangka kita menciptakan ekosistem, kita harus pastikan NTT menjadi kegiatan yang pusat dari pemasaran parekraf di tahun 2022 dengan G20 dan ASEAN Leadership. Kita yakin bahwa bukan hanya Labuan Bajo tapi NTT menjadi lokomotif kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Terakhir, saya ingin mengingatkan kita untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dengan bingkai 3G. Apa itu 3G? Pertama, G-nya adalah gercep, gerak cepat, we don't have much time. Kedua, G-nya adalah geber, gerak bersama, karena kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dan ketiga adalah gaspol, garap semua potensi online agar kita bangkit dan buka lapangan kerja. Saya akhiri dengan pantun penutup. Malam-malam enaknya makan sate, sambil minum segarnya es coklat. Dukung pengembangan wisata modern di NTT, agar perekonomian lokal NTT semakin meningkat. Saya ucapkan terima kasih. Tadi kita shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, Pak Menteri, ini ada satu komentar dari yang ada di ruang virtual. Salam hormat Pak Menteri, banyak gagasan brilian Bapak yang sudah kami tangkap. Sungguh hebat Pak, terima kasih telah berkunjung ke Ende dan Ruteng, menggambarkan visi Bapak membangun destinasi flores secara utuh. Sekiranya dalam berkat Tuhan di Kabupaten Ngada akan diselenggarakan festival daerah bulan September 2022, tahun depan Pak. Kami sangat mengharapkan agar Bapak bisa hadir tahun depan Pak. Insya Allah, Ngada juga adalah salah satu yang kita ingin kembangkan, karena Bu Sana nanti bisa menjelaskan ada total 30 lebih destinasi yang akan dikembangkan di NTT sebagai ekstensi dari Labuan Bajo dan Flores, dan ada keinginan juga saya dengar dari Bu Sana untuk beberapa destinasi wisata dimasukkan juga ke dalam pengembangan ini supaya lebih holistik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus bersemangat walaupun di tengah pandemi dan tantangan ekonomi untuk kebangkitan kita. Dan saya ingin apresiasi juga karena ada gerakan ke energi baru dan terbarukan. Kemarin di ND pembangkitnya juga sudah semakin banyak yang membuka ruang untuk pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Jadi inilah harapan kita ke depan. Labuan Bajo, NTT, dan seluruh dari ekosistem parekraf didukung oleh Tribun News Network, Kompas Gramedia, maju terus. Ini ada satu lagi Pak Sandi. Pak Sandi, mohon untuk dijadwalkan kunjungan ke Kabupaten Alor. Alor sangat berpotensi untuk dikembangkan dan bersaing dengan destination di daerah yang lain. Salam dari Kabupaten Alor. Pak Sandi rupanya ini Alor kangen dikunjungi oleh Pak Sandi. Tentu nanti suatu saat Pak Sandi akan berkesempatan untuk berkunjung ke Alor. Siap. Dan Floba Mora, semua akan tersentuh mudah-mudahan dengan kebijakan kita yang komprehensif dan holistik. Sukses. Ya, terima kasih Pak Sandi. Salam sehat selalu ketika Pak Sandi. Saya akan ikuti terus perjalanan Pak Sandi ke wilayah-wilayah destinasi wisata di dalam negeri yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Pak Menteri. Saya ingin terima kasih juga ke Pak Saleh yang selalu memberikan semangat kita, Pak Andreas Hugo Parera juga. Waktu kunjungan kami kemarin di Wairebo itu lebih dari 28 juta yang mengikuti view-nya dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan akan membangkitkan semangat kita semua untuk pariwisata di NTT dan juga produk ekonomi kreatif, karena kita tidak hanya
mau yang Rochelle. Apa itu Rochelle? Adalah rombongan selfie-selfie saja. Kita juga tidak mau Rohali, rombongan hanya lihat-lihat, tapi Rojali, rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif di NTT. Sampai jumpa.